pagi semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang cerpen. Nah, materi hari ini adalah struktur dan ciri kebahasaan cerpen. Langsung saja kita akan belajar tentang struktur. Struktur cerpen yang pertama adalah abstrak. Abstrak yaitu sebuah ringkasan atau inti dari sebuah cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi suatu rangkaian-rangkaian peristiwa, atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam sebuah cerita. Jadi di abstrak ini merupakan penggambaran awal dari cerita yang akan kita baca. Kemudian struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi yaitu berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan sebuah jalannya cerita dari cerpen tersebut. Itu orientasi. Struktur yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi yaitu berisi urutan suatu kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi biasanya mendapatkan suatu karakter atau watak dari berbagai tokoh yang ada dalam cerita pendek tersebut. Hal ini dikarenakan pada bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. Jadi di komplikasi itu mulai adanya permasalahan-permasalahan dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat adalah evaluasi, yaitu suatu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada suatu klimaks, serta sudah mulai mendapatkan sebuah penyelesaian dari konflik yang terjadi. Jadi di evaluasi ini mulai adanya klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian, mau menjelang akhir ceritanya itu seperti apa, ini ada di evaluasi. Kemudian yang kelima adalah resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan sebuah solusi yang dialami tokoh. Nah, tadi mulai menurun, dan resolusi ini mulai terlihat adanya jalan keluar dari sebuah cerita. Dari konflik tadi, dari klimaks, dengan adanya resolusi, kita akan melihat bagaimana cerita ini akan selesai, solusi dari permasalahan dalam cerita tersebut. Yang keenam adalah koda. Koda adalah suatu nilai ataupun pelajaran yang bisa diambil dari sebuah cerita pendek. Jadi koda ini lebih di akhir cerita. Kita bisa mendapatkan mungkin amanatnya, mungkin pesan-pesan moral, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi 6 struktur dari cerpen. Lalu kita akan melihat ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan yang pertama adalah memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku, seperti penampilan fisik, kepribadian tokoh, kemudian watak tokoh, kemudian juga bisa fisik tokohnya. Contohnya, sosoknya tinggi, perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan lainnya. Jadi kita di sini bisa melihat dari ciri kebahasaan cerpen. Dalam cerpen tersebut menceritakan tentang tokoh-tokohnya dari segi fisik, dari segi sifat, dan lain sebagainya. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Ciri kebahasaan yang keempat adalah bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Contohnya, pucuk langit, bajing loncat, kemudian mulut terminal, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa konotasi. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Jadi dalam cerpen, bahasa yang digunakan adalah bahasa keseharian, jadi tidak formal, tidak baku. Yang keenam,
bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Oke, demikian materi hari ini, materi tentang struktur dan ciri kebahasaan cerpen. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Selamat pagi semuanya.